Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrizal Helika Putra dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 25010020078. Baiklah, di sini saya ingin mengerjakan sebuah survei yang mana survei tersebut terkait dengan Pancasila. Dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu Wakti, kawan saya sendiri dari Teknik Perkapalan. Baiklah, tidak lama-lama kita akan langsung saja menanyakan terkait dengan Pancasila terhadap kawan saya. Oke Bang, jadi saya ingin bertanya sebuah terkait dengan nilai Pancasila nih Bang. Apakah menurut Abang nilai Pancasila yang sekarang ini dari 1 sampai 5 itu Bang, apakah sudah terterapkan dengan benar di Indonesia yang sekarang ini atau belum Bang? Kalau menurut saya sih mungkin untuk tahun ini banyak kurang. Kurang, kenapa tuh Bang? Karena kalau dari yang pertama, ketuhanan, Pancasila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya sekarang banyak orang di Indonesia ini nggak mementingkan agamanya, bahkan sampai-sampai diri agama pun direndahkan. Sepertinya baru-baru hari ini seperti santri masih dikucilkan sekali santri. Ya kan baru ini ada kejadian di, ya tahulah saluran-saluran TV kan, itu kan sempat viral juga. Dan kali kan kalau ini agamanya kurang Miris ya Bang ya? iya. Kalau dipikir-pikir kan ketuhanan yang seperti setiap orang harus memiliki kepercayaan dan agamanya masing-masing, dan mereka harus betul menganut agamanya. Tapi kenapa sampai yang mendirikan agama, yang memperjuangkan agama, dan yang menyebarkan agama, yang mewariskan ilmu bagi kita di masa dalam dikucilkan? Atau yang kedua bagaimana Bang? Yang kedua, Yang sekarang hadir berada di Bang. manusianya adil dan beradab. Dan pikir emang sekarang adil? Saya kurang Bang. Kurang kan? Ya, Buktinya buktinya ya banyak orang yang nggak ada kerja, bahkan pernah viral itu warga negara asing lebih dikerjakan dibandingkan warga negara sendiri. Sekarang juga banyak anak muda yang nganggur, yang keadilan. bahkan kita mencari kerja juga sulit ya Bang. Nah itu ya, walaupun kita udah kuliah, udah apa, Bahkan di negara kita sendiri. nah itu bahkan banyak orang Indonesia yang memilih keluar ke negara asing. Iya. Bahkan ada yang dari Indonesia itu berenang sampai ke Singapura Bang. Ah itu ya, Itu mantap sekali Bang. kalau ini di situ. Kalau begitu yang ketiga apa tuh Bang? Satu Indonesia tuh Bang. Menurut Abang? Oh bentar, yang kedua belum selesai. Oh, belum selesai Bang. Belum selesai. Apalagi Itu yang baru manusia yang adil kan, Iya, manusia ada beradab. yang beradab. Iya. Kalau dipikir yang sekarang beradab kan? Kurang Bang. Kurang, Apalagi kan? anak zaman sekarang tuh Bang. Wah itu jelas. Apalagi di sekolah-sekolahan. Mereka kan sekolah mendidik murid agar beradab dan berakhlak, beretika gitu kan. Iya. Tapi kenapa banyak beredarnya murid siswa-siswa malah melawan gurunya, merokok depan gurunya, Iya, itu bahkan masuk, sampai ngajak berantem gurunya. Bahkan ada yang video ditegur merokok oleh guru dan kepala sekolah itu sambil berhentikan tuh Bang, sama Itu guru dia berduanya. gawatnya di situ. Itu Harusnya di program sekolahan atau di program pemerintahan lebih tegas lagi. iya. Bahkan adab ini bukan hanya dari sekolah, tapi dari orang tua, keluarga, mana cara mendidik anak agar beradab. Memang anak zaman sekarang, kalau dulu kan melapor orang tua, Kalau dulu enggak, justru kalau kita ngelapor orang tua, kita Iya. ditambah lagi sama orang tua. diempat kita sama tua. Ah, lebih parah lagi. Kayak yang sekarang kan terlalu dimanjain. Iya. Iya, lanjut aja Bang. Yang ketiga Bang, yang ketiga Bang. Kalau untuk persatuan Indonesia sih, Apa tuh, Bang? menurut saya masih kurang kayaknya. Tapi kalau untuk masyarakat, menurut saya masyarakat ini boleh lah ya Bang. Kalau misalnya kan ada sebuah prinsip yang besar tuh, yang di atas tuh. Kalau untuk demo, wah, Ya, masyarakat bersatu tuh Bang. kalau untuk masalah demo untuk negara, oke. Ya, Cuman kan gimana ya? kita dengan yang di atas tuh kurang tuh Bang. Ya gitulah namanya. Bisa menjelaskan persatuan Indonesia. Iya. Lanjut keempat nih Bang. Kalau yang keempat menurut Abang gimana? Musyawaratan dan perwakilan tuh. Rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sekarang saya tanya, hikmat pemerintah. Kalau pemerintah sekarang, ya sekarang hikmat tidak bang, emang susah bang. Kan kalau dibilang hikmat ini kan bahasanya itu betul-betul kayak melayani dengan tulus, nggak memandang bahasanya memandang harta lah atau apa gitu kan, jabatan. Tapi kan banyak dari sekarang yang pemerintah mementingkan uang. Bukan pemerintah aja, bahkan orang kita pun masih mementingkan uang. Lebih mementingkan diri sendiri ya bang. Iya betul. Kalau hikmat kan kita betul kayak bahasanya betul melayani, walaupun kita harus mengorbankan uang kita sendiri, harus uang dari pemerintah atau dari mana, nggak harus. Itu betul-betul kita tuh berhikmat pada masyarakat. Kalau yang bagian permusyawaratan perwakilannya bang, karena menurut saya kan permusyawaratan perwakilan itu kan untuk memutuskan apa-apa kan ya selalu bermusyawarah terlebih dahulu. Ya betul. Dan perwakilan juga ada. Tapi menurut saya itu masih masuk meskipun ya contohnya seperti kita memilih gubernur atau bupati yang bermusyawarah dulu, baru dapat perwakilannya di situ. Tapi untuk sekarang yang terpilih itu dari permusyawaratan itu kurang melaksanakan tugasnya sendiri gitu. Ya itu usaha mereka lah, susah dijelasin juga. Susah juga emang ya. Kalau Ya, gitu dari nalar memang kadang kalau orang sudah terpilih yang di atas tuh kadang melupakan yang bawah tuh. itu. Ya kalau bisa dibilang kan banyak kejadian ya baru mau caleg ya kan, Iya, kasih harapan gini pas sudah jadi kacau mungkin kita husnuzon aja ya, mungkin mereka mempertimbangkan yang lain yang lebih matang lagi. Oke lah, kita yang terima bang, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ini paling parahnya Penting kali itu bang. Dan abang gimana tuh bang? sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Kan udah saya jelasin tadi di awal, Pancasila Ya. kedua. dua, Ya kurang yang berlebih. kurang lebih. Karena menurut saya keadilan sosial nih bang, ya lebih cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas tuh bang. Ya, Itu masuknya tuh bang, apalagi hukuman sekarang kan bang. menurut saya sih lebih bagus keadilannya emang betul adil. Iya, Kan kita juga sama-sama tahu adil itu gimana sih batasannya. Iya. Bukan berarti contohnya abang punya anak, ya, satunya kelas 6 SD, satunya kelas 3 SD. ya, Terus abang kasih uang jajan. ya. Yang 6 SD abang cuma kasih 10.000, sedangkan yang kecil 10.000 juga. Itu menurut anak yang kelas ini adil nggak menurutnya? Menurut saya yang kelas 6 itu kurang merasa adil bang. Nah itu dia, karena apa? Walaupun kita tuh bahasanya masih 6 SD atau apa gitu kan, tapi kan di kita pikirannya mereka lebih butuhkan banyak pengeluaran Tuhan mereka yang lebih besar. dibandingkan yang kelas 3 SD. Masuk bang. Artinya di Indonesia ini juga kita itulah kerja di dalam Orang ya bang ya. kurang kan. Oke, Bahkan di zaman sekarang kan bayangkan aja kerja cuma gaji berapa, tapi syaratnya udah Wah, syaratnya terlalu ke atas tuh bang. udah enggak logika Tapi syaratnya. gajinya tetap di bawah UMR. Iya betul. Syaratnya seperti menuntut kita menjadi seorang yang sempurna. Nah itu dia. Apalagi yang gaut-gaut ini kan UMR buruh. Iya, Bahkan kayaknya 1 juta nggak nyampe. kurang. Apalagi yang honor tuh kan. Iya betul sekali. Tapi alhamdulillah lah, saya dengar baru-baru ini dapat kabar gaji guru dinaikin, tapi nggak tahu berapa ini. Oke bang, makasih lah bang ya. Ya, Makasih banyak bang. sama. Oke guys, jadi cukup di sini saja kita mewawancari beberapa orang ya, kawan saya sendiri 1 orang saja. Saya sudah cukup. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.